gunung dengan legenda pasar gaib. Angin malam berhembus pelat, membawa aroma tanah basar dan daun pinus di kaki gunung tua. Masyarakat menyimpan kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah tentang sebuah pasar yang hanya muncul ketika dunia manusia dan dunia tak kasat mata saling bersinggungan. Konon, gunung itu bukan sekadar tempat mendaki, ia dipercaya sebagai gerbang tipis antara dua alam. Warga menyebutnya dengan hormat. Menurut para tetua, setiap malam tertentu, ketika kabut turun tebal, terdengar suara ramai dari dalam hutan. Bukan suara hewan, bukan pula suara angin, melainkan suara tawar-menawar, suara orang berbicara, langkah kaki, dintingan logam, bahkan tawa pelan. Padahal tak ada satupun bangunan di sana. Legenda ini bermula dari Jaka, pemuda desa pencari kayu, pemberani namun keras kepala. Suatu sore, ia mengambil jalan pintas melewati jalur hutan yang jarang dilalui. Langit mulai gelap lebih cepat, kabut turun perlahan, menelan pepohonan. Saat itulah, Jaka mendengar sesuatu, suara ramai. Awalnya ia mengira rombongan pendaki, tapi semakin ia berjalan, suara itu semakin jelas, seperti suasana pasar malam. Ada yang menawarkan barang, menawar harga, suara benda dijatuhkan, bahkan bau masakan yang sangat harum. Jaka berhenti di depannya, di sebuah lapangan kecil yang ia yakin sebelumnya kosong. Berdiri deretan lapak, lampu temaram menerangi kerumunan orang berpakaian aneh. Namun anehnya, tak satupun dari mereka menoleh ke arahnya, seolah Jaka hanya bayangan. Rasa takut bercampur penasaran mendorongnya melangkah masuk. Ia melihat pedagang menjual berbagai barang, kain kuno, perhiasan berkilau redup, makanan yang aromanya sangat menggoda. Seorang wanita tua di salah satu lapak tiba-tiba menatap langsung ke matanya, tatapan itu dalam. Seolah menembus pikirannya. Silakan, nak, mau beli apa? Suara wanita itu terdengar normal, tapi ada gema halus di ujung katanya. Jaka, yang merasa lapar, menunjuk kue tradisional yang terlihat masih hangat. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil dan memakannya. Rasanya manis, lembut, dan entah kenapa membuat tubuhnya terasa ringan. Wanita itu tersenyum tipis. Kalau sudah makan, jangan lupa bayar. Jaka merogoh saku, tapi uangnya terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Ia menyerahkan beberapa lembar, dan wanita itu menerimanya tanpa menghitung. Saat Jaka berbalik hendak pergi, suasana pasar tiba-tiba berubah. Suara mulai memudar, lampu satu persatu padam, dan dalam hitungan detik, lapangan itu kembali kosong. Tak ada lapar, tak ada orang, hanya kabut dan hutan sunyi. Jaka pulang dengan tubuh gemetar. Keesokan paginya, warga terkejut melihat sesuatu di tangannya. Uang yang ia gunakan untuk membayar telah berubah menjadi daun kering. Sejak hari itu, hidup Jaka tak pernah sama. Ia sering melamun, kadang berjalan ke arah hutan tanpa sadar, seolah dipanggil sesuatu. Beberapa bulan kemudian, ia menghilang saat pergi mencari kayu dan tak pernah ditemukan. Warga percaya Jaka telah dipanggil kembali oleh pasar gaib. Sejak kejadian itu, penduduk desa membuat aturan tak tertulis. Jangan masuk hutan saat kabut turun tebal. Jika mendengar suara ramai di tengah hutan, jangan dicari. Jangan pernah menerima atau memakan apapun dari tempat yang tak jelas. Para tetua percaya pasar itu bukan jahat, tapi juga bukan tempat manusia. Ia hanya muncul bagi mereka yang terbuka jalannya. Bertahun-tahun setelah kisah Jaka, beberapa pendaki mengaku mengalami hal serupa. Ada yang mendengar gamelan samar, ada yang mencium bau masakan, bahkan ada yang melihat cahaya seperti lampion bergerak di antara pepohonan. Namun yang paling mengerikan adalah cerita seorang porter tua. Ia mengaku pernah melihat rombongan orang berjalan menuju hutan saat malam, mengikuti suara pasar. Ketika ia mencoba memanggil, mereka tak merespons, seperti sedang berjalan dalam mimpi. Keesokan harinya, dua dari rombongan itu dilaporkan hilang. Hingga sekarang, legenda pasar gaib di gunung itu masih hidup. Tak ada bukti pasti, tak ada foto jelas, namun kisahnya terus muncul dari mulut ke mulut. Pendaki yang pernah bermalam di sana sering mengatakan satu hal yang sama. Gunung itu terasa seperti ada yang mengawasi. Mungkin pasar itu masih ada, mungkin ia hanya menunggu kabut turun dan malam menjadi cukup sunyi, dan mungkin suara yang terdengar seperti angin itu sebenarnya bukan angin sama sekali, melainkan bisikan para pedagang yang masih menunggu pembeli berikutnya. Jika suatu hari kamu mendaki gunung dan tiba-tiba mendengar suara ramai di tempat yang seharusnya sunyi, ingat satu hal, tidak semua keramaian adalah milik dunia kita. Kadang,
yang paling aman adalah berpura-pura tidak pernah mendengar apapun.